道友还请莫要插手。不过是一件散修罢了。南宫婉，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Motor Unity Mortality Season keempat, yang mana ini adalah episode terbarunya, yang adalah episode 57 atau yang ke-181-nya. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita masih berada di kediaman milik Nanggongwan. Sesaat kemudian Nanggongku tiba setelah menerima pesan sebelumnya. Nanggongwan langsung saja memintanya untuk masuk, karena dia itu yang berbicara tentang pernikahannya. Tanpa kecurigaan apapun, Nanggongku pun segera masuk menemuinya. Nanggongku sangatlah senang karena juniornya itu telah menentukan jawabannya. Saat ini Nanggongwan tengah menikmati kuenya, sambil bertanya jika guru mereka masih hidup, apakah dia akan berbuat seperti ini juga. Nanggongku mengingatkan kalau perang besar tidak akan lama lagi dimulai. Aliansi 9 negara saatlah membutuhkan bantuan. Karena itulah dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa membentuk aliansi dan juga memperluas kekuasaan mereka. Inilah yang dia janjikan kepada guru mereka. Dengan begitu, sekte Yinyu akan kembali bangkit. Nanggongwan paham, jadi bayarannya adalah dirinya. Nanggongku sempat terdiam, tapi dia mengingatkan kalau Tetua Wei saatlah mencintai Nanggongwan. Bahkan deminya dia itu rela bergabung dan sekte bulan tersembunyi. Berhubung seniornya itu saatlah menyukainya, maka dia menyarankan Nanggongku saja yang menikah dengannya. Tentu ini membuat Nanggongku kesal. Sebenarnya ia tahu Nanggongwan tidak mau, namun pernikahan ini sudah diketahui oleh semua orang, jadi tidak ada negosiasi. Ia pun kesal karena Nanggongwan seakan-akan telah mempermainkan dirinya. Nanggongwan hanya tertawa saja karena alasan ia sejak tadi berbicara adalah untuk menunggu formasi diaktifkan. Seketika saja formasi ini telah menahan Nanggongku. Tidak hanya itu saja, namun sebuah serangan langsung saja Hanli berikan kepadanya. Tapi Nanggongku masihlah mampu menahan hal itu dengan satu tangan saja. Ia pun sadar kalau Nanggongwan berusaha untuk melawannya. Karena itulah dia akan meladeni mereka. Hanli pun muncul yang membuat Nanggongku penasaran siapakah dia. Hanli hanya memperkenalkan dirinya sebagai kultivator lepas. Nanggongku melarangnya karena ini adalah masalah di sektenya, jadi orang luar tidaklah boleh ikut campur. Selain itu, ia tidaklah pernah menduga kalau Nanggongwan berencana untuk mengkhianatinya. Sepertinya dia telah lupa dengan segel yang sudah dia pasangkan di tubuhnya. Nanggongwan memintanya untuk tidak berlebihan. Terlebih lagi dia telah menggunakan mantra pengikat pikiran kepadanya. Jikapun dia berada di bawah kendalinya, namun Nanggongku tidak akan pernah bisa menghabisinya. Seharusnya dia itu takut jika hal ini sampai diketahui oleh pihak lain. Hanli memintanya untuk melepaskan kutukan tersebut, dan begitu mereka akan pergi secara baik-baik. Tapi Nanggongku tidak akan melakukan hal tersebut. Karena Nanggongwan sudah membuat keputusan, maka dia akan melawan mereka. Alhasil formasi Hanli dan mudah dihancurkan olehnya. Yang mana Nanggongku ini memang memiliki kekuatan yang sangat hebat. 道友还请莫要插手。不过是一件散修罢了。南宫婉， Masih belum berhenti, Nanggongku mulai melakukan sesuatu yang membuat Nanggongwan dan juga Hanli harus berhati-hati. Dua pedang pun sudah dia panggil, di mana ini adalah artefak magic pedang Yin yang es dan api. Perlu diingat kalau ia adalah Nation Soul tingkat menengah, lebih kuat dari Hanli dan juga Nanggongwan. Saat itulah dia langsung memberikan serangan kepada mereka. Namun semua ini masihlah mampu Hanli dan Nanggongwan tahan. Pertarungan pun langsung saja terjadi. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Hanli dan Nanggongku sempat berduel sengit, hingga Nanggongwan datang untuk membantu. Ia tidak akan membiarkan Hanli ditekan begitu saja, tapi serangan Nanggongku berhasil mementalkan Hanli. Kini dia akan memberikan tekanan kepada Nanggongwan. Bahkan sebuah formasi sudah dia gunakan untuk menahan pergerakan mereka.
Meskipun mereka bisa menahan formasi ini, tapi pergerakan mereka haruslah terhenti. Hanli merasa kalau Nanggongku sangatlah serius. Benar saja, serangan langsung saja dia berikan untuk bisa melukai mereka. Untung saja mereka masihlah bisa menghindari hal itu. Hanli menggunakan lonceng miliknya untuk bisa menahan Nanggongku. Hal itu berhasil, jadi Nanggongwan pun memanfaatkan hal tersebut untuk bisa menyerangnya. Tapi sepertinya itu masihlah belum cukup kuat. Sebenarnya Nanggongku tidak ingin melukainya, tapi karena sudah seperti ini, dia akan mengaktifkan segel tersebut. Untung saja Nanggongwan bergerak dengan cepat untuk bisa mencegah hal itu. Baik Nanggongwan maupun Hanli tidak akan memberikannya kesempatan untuk bisa mengaktifkan mantra kutukan hati. Serangan terus-menerus diberikan oleh Hanli kepadanya, di mana harta gunung juga telah dia gunakan. Tapi Nanggongku memiliki cermin cahaya spiritual yang mana serangan Hanli masihlah bisa dia tahan. Hanli tahu kalau harta tersebut dirancang untuk bisa bertahan. Karena itulah dia menggunakan serangga pemakan emasnya. Perlahan-lahan non pasti para serangga Hanli berhasil menutup kekuatan cermin tersebut. Nanggongwan ingin memanfaatkan hal itu untuk bisa menggunakan teknik andalan miliknya, yakni adalah jalan ilahi reinkarnasi cahaya. Nanggongku seketika saja terkejut dan dia tidaklah pernah menduga kalau juniornya akan menggunakan hal itu untuk melawannya. Semua ini Nanggongwan lakukan agar ia bisa pergi dari tempat itu. Hanya saja Nanggongku tidak akan pernah membiarkannya. Sana Hanli telah berhasil menekan Nanggongku. Saat dia itu sudah keluar dari gunung tersebut, Hanli langsung saja menyambutnya dengan sebuah serangan yang seketika saja mementalkan Nanggongku. Masih belum berhenti, serangan lanjutan Hanli telah membuatnya terpental. Nanggongwan saatlah senang, hanya saja semua ini belum mampu untuk menumbangkan Nanggongku. Ia saatlah marah karena ada yang berani membuat kekacauan di sektenya. Karena itulah dia langsung saja mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan tebasan yang baru saja ia lakukan langsung menghancurkan teknik milik Nanggongwan dan juga membuat retakan pada formasi di sana. Kekuatan yang barusan dikeluarkan oleh Nanggongku membuat Hanli sangatlah terkejut. Karena bagaimana bisa energi iblis yang begitu kuat ada padanya. Ternyata semua itu berasal dari sebuah pedang. Kekuatan yang Nanggongku pancarkan saatlah mengerikan. Aura darah juga terus menyebar di tempat itu. Ini adalah pedang setan darah. Saat Nanggongku mengeluarkannya, kekuatan yang dia miliki seakan-akan telah mengalami peningkatan. Nanggongwan memintanya untuk berhenti karena jika tidak, kekuatan iblis akan melahapnya. Nanggongku menenangkannya karena dialah yang lebih tahu tentang pedang ini daripada siapapun. Ia ingin bernegosiasi dengan mereka. Namun Hanli menolaknya karena sejak dia menggunakan kutukan pengikat hati, maka sudah sangat jelas kalau dia itu memang ingin menekan Nanggongwan. Hanli pun menyarankannya untuk tidak tergantung pada pedang iblis darah, sebab kekuatan itu taklah stabil. Nanggongku tidaklah peduli karena mereka masih ingin melawannya, maka dia akan menghabisi Hanli terlebih dahulu. Serangan cepat langsung saja dia berikan kepada Hanli, di mana tebasan dari pedang ini benar-benar sangatlah mengerikan. Jika terkena tebasannya, maka hal buruk akan terjadi. Nanggongwan meminta Hanli untuk memberikannya waktu agar ia bisa menyiapkan serangannya. Alhasil kini Hanli hanya bisa terus-menerus menahan serangan Nanggongku. Bahkan itu terpaksa menggunakan kekuatan sayap petir dan guntur miliknya. Dan begitulah ia bisa menghindarinya. Sementara pedang iblis itu mulai menggerogoti Nanggongku. Ia pun memberikan berbagai serangan lagi kepada Hanli. Tapi dengan sayap guntur dan petir ini, Hanli masihlah bisa menghindari semua itu. Bahkan sekarang ia langsung saja beradu serangan dengan pedang iblis. Terlihat dengan jelas kalau Hanli memang bisa menahan hal tersebut. Namun tidak untuk serang lanjutan yang Nanggongku berikan. Ini terlalu kuat untuk bisa Hanli atasi. Karena itulah dia pergi dan mencoba menahan serangan pedang itu dengan pedang miliknya. Pertarungan ini sebenarnya saatlah didominasi oleh Nanggongku, yang bahkan membuat Nanggongwan mengkhawatirkan kondisi Hanli. Tapi Hanli masihlah baik-baik saja dan memintanya untuk tetap fokus. Para serangga pemakan emas telah Hanli keluarkan untuk bisa menyibukkan Nanggongku. Ia sadar betul kalau pedang ini dipenuhi oleh energi iblis. Bahkan serangga pemakan emas Hanli tidak akan bisa bertahan terlalu lama.
Tapi semua ini sudah lebih daripada cukup karena Han Li akan menggunakan kekuatan dari pedang petir surgawi miliknya. Saat itulah serangan langsung saja dia berikan kepada Nanggongku. Ini seketika saja membuatnya terkejut, karena bagaimana bisa energi iblis ini kesulitan dalam menahan kekuatan petir tersebut. Berhubung kekuatan Nanggongku sedang ditahan, jadi sekarang adalah giliran Nanggongwan. Sementara itu Han Li terus meningkatkan kekuatan pedang petir surgawi. Perlu diingat kalau kekuatan dari pedang Han Li merupakan counter terkuat dari kekuatan iblis. Dan begini Nanggongku pun benar-benar tertekan. Ditambah Nanggongwan yang sudah menyelesaikan serangannya dan langsung memberikan hal itu kepadanya. Serangan itu sangatlah kuat. Seberapa keras pun Nanggongku melawan, semua itu sia-sia saja. Karena sekarang ia sudah ditekan habis-habisan. Nanggongwan memintanya untuk segera menyerah. Tapi Nanggongku mengeluarkan jimatnya untuk bisa bertukar tempat. Ia pun lepas dari serangan itu dan berencana untuk pergi. Namun Yin Yu sudah menunggunya dan langsung saja menggunakan harta periuk untuk bisa menahan pergerakannya. Nanggongku mencoba untuk melawan, tapi Yin Yu mengingatkan kalau semua itu sia-sia saja. Lebih baik dia itu simpan saja kekuatannya. Namun Yin Yu agak panik karena Nanggongku mencoba untuk keluar. Untung saja Han Li mengambil kendali atas harta tersebut. Dan begini sudah tidak ada lagi yang bisa Nanggongku lakukan. Ia serta marah kepada Nanggongwan karena jika mereka tidak mendapatkan bantuan dari aliansi 9 istana dan Sekte Wei, maka kebangkitan sekte mereka tidak akan terjadi. Apakah Nanggongwan itu ingin membuat guru mereka sedih? Nanggongwan mencoba untuk menyadarkan seniornya, karena dia itu sudah sangat berbeda dari yang dulu dia kenal. Bahkan guru dan para tetua mereka rela memutuskan hubungan dengan aliran iblis. Semua itu demi mendirikan satu garis ajaran yang berdiri sendiri. Bulan purnama yang tergantung di langit menerangi 4 penjuru dan menyinari seluruh jagat. Ia adalah sahabat dari para cendekiawan berbudi dan harapan para penyintas. Terbit tenggelam mewarisi yang lama menyambut yang baru. Ini merupakan syair sekte Yan Yu yang merupakan karangan dari Nanggongku sendiri. Tapi ia seakan-akan melupakan semangat dari syair tersebut. Nanggongku masihlah belum sadar kalau dia ini telah salah. Nanggongwan sadar betul kalau seniornya telah menggunakan segala cara untuk bisa meningkatkan sekte mereka. Tapi untuk pernikahan ini tidaklah dapat dirinya terima. Bahkan jika Wei Wuya datang sendiri, jawabannya tetap sama. Karena sudah seperti ini, maka Nanggongku pun memintanya untuk pergi. Karena mulai sekarang seluruh sekte Yan Yu tidak akan memiliki hubungan apapun lagi dengannya. Pada akhirnya Nanggongku pun harus pingsan karena telah menggunakan begitu banyak kekuatan dalam pertarungan sebelumnya. Dan sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Han Li mengambil beberapa harta di sini dan tentu yang menarik perhatiannya sejak tadi adalah pedang iblis darah itu yang menggunakan kekuatan petir surgawi untuk bisa menahan kekuatan iblis tersebut. Sementara itu kita diperlihatkan dengan orang-orang dari klan Mulan, di mana hanya tinggal menghitung waktu saja untuk perang besar yang akan terjadi. Semua orang sedang menyiapkan rencana terbaik mereka dalam perang besar tersebut. Sedangkan Han Li dan Nanggongwan teruslah melakukan perjalanan, sampai akhirnya mereka berhenti karena merasakan sebuah ritual di sekitaran tempat itu. Han Li tiba-tiba saja kesal dan penasaran siapakah dalang dari semua itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.